Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? So, hari ini saya mau reading energi untuk Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Scorpio, apa kabar? Apa kabar? So, terima kasih untuk Scorpio yang sudah like, subscribe, dan komen di channel Nona Pastel. Yang belum like, subscribe, dan komen ditunggu ya. Terima kasih. Terima kasih Scorpio untuk supportnya. Dan ini general reading, so tidak resonate untuk semua Scorpio, vice versa, dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Dan karena ini general reading, so nonton general reading perlu relax. Ya, kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Ya. For Scorpio single. Oke, kita mulai. My darling angels, please clarify, please clarify. Scorpio single, Sun, Moon, Rising, or Venus. Energi sebelum 1 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you. Thank you, thank you. Oke, Scorpio. Di sini ada Ten of Pentacles. Di sini ada The Hermit energy dan Seven of Cups. So, ini tentang kebahagiaan, kamu ingin punya hubungan yang stabil, ya, secara spiritual dan secara materi. Capricorn, Taurus, and Virgo, kamu bisa dealing dengan mereka. Atau bisa ini tentang kamu hidup single, bahagia dengan keluarga kamu, ya. Beberapa mungkin memang benar-benar ingin sendiri, ingin berkontemplasi, menarik diri, terutama dengan Virgos. Jika kamu dealing dengan Virgos di sini, mungkin kamu single parents, Scorpio. Ada banyak kemungkinan di sini. Kamu punya banyak pilihan, tapi kayak kamu ngerasa mending sendiri dulu aja. Pengen netralisir energi. Pengen ngelihat masalah dengan fokus di sini. Berusaha untuk berkontemplasi, mengurai masalah. Melihat masalah dengan jernih tanpa perlu memikirkan drama-drama yang terjadi selama ini. Karena poinnya dari energi kamu adalah kamu ingin happy, ingin bahagia, dan kebahagiaan yang menetap itulah tujuan kamu. Di sini ada Two of Cups, oke. Six of Wands dan energi dari Seven of Pentacles. Di sini saya ngelihat kayak memang kamu punya banyak pilihan di sini. Kamu mencintai seseorang dan seseorang itu juga mencintai kamu. Beberapa soulmate connection, tapi terlihat jelas kalian saling mencintai. Di sini saya ngelihat kayak dia berusaha untuk berjuang untuk mendapatkan kamu, terutama menerima kamu dengan semua masa lalu kamu di sini. Dan di sini ada energi dari Seven of Pentacles. Kamu sudah lama single ya, beberapa sudah lama jadi single parents. Kamu kalau mau mulai satu hubungan itu kayak perlu berpikir dengan sangat matang, karena kamu harus menyatukan keluarga kamu dengan pasangan kamu di sini.
dan kamu berhasil menyatukan hubungan kamu dengan pasangan kamu, dengan keluarga kamu. Tapi entah kenapa di sini kamu menarik diri, kayak masih ragu kali ya, masih ingin melihat apakah benar-benar bisa menyatu pasangan kamu dengan keluarga kamu atau enggak. Karena di sini beberapa single parents, sih. Dan mungkin karena sudah lama sekali single, jomblo, kayak kamu ngerasa sulit untuk sharing waktu kamu dengan pasangan kamu. Begitu, Scorpio. Terutama dengan Virgos, di sini Cancer, Pisces, Scorpio. Kamu bisa dealing dengan sesama water sign. Kita lihat energi 1-15 Juli. Scorpio, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay. Di sini ada energi dari Six of Pentacles, energi dari Queen of Pentacles. Oke, see, Five of Pentacles. Kayak keseimbangan, kamu ingin bisa memberi, menerima, melakukan yang terbaik untuk pasangan kamu. Ya, beberapa memang Scorpio, kamu single parents, ya. Kamu sangat bekerja keras, banyak diam di sini. Lebih kayak seseorang yang lebih fokus pada koin-koinnya, dan memang secara finansial kamu punya kemampuan finansial yang baik di sini, cukup stabil. Di sini terlihat jelas bahwa situasinya, kenapa kamu begitu dingin dengan dia. Di sini terkesan kamu menarik diri. Mungkin kamu ngerasa dia punya banyak pilihan di sini, karena kamu ngerasa kamu nggak sendiri. Kamu pernah gagal sehingga kamu cukup berhati-hati dengan membangun hubungan yang menetap atau berkomitmen di sini. Itu sebabnya kamu nggak banyak ngomong, banyak menilai aja di sini, melihat kesungguhan pasangan kamu. Tapi secara koin-koin kamu sangat stabil. Mungkin ini ada di usia 30 tahun ke atas. See? Dan di sini ada Knight of Wands, Eight of Cups, energi dari The Temperance. Kamu bisa dealing dengan Sagittarius. Terlihat di sini kayak kamu ngerasa ini hubungan yang petualang. Dia beri kamu janji palsu, dia datang kembali memperbaiki kesalahannya, kemudian dia pergi lagi meninggalkan kamu, kemudian dia kembali lagi dan dia pergi lagi, ya begitu seterusnya. Dan akhirnya kamu ngerasa bahwa dia nggak berkomitmen dengan kamu. Bagaimana mau dibawa ke hubungan yang lebih stabil, sementara dianya nggak stabil. So kamu tinggalin perasaan kamu. Dan kamu berfokus pada diri kamu, bagaimana mencintai diri. The Temperance energy tentang melihat masalah dengan sederhana. Ketika menemukan jalan keluar, lebih berfokus pada self healings. Salah satunya mencintai diri sendiri. Kita memulihkan diri kita sendiri. Kamu ngerasa kayak mungkin ini pernah gagal, ya, pernah gagal dalam hubungan yang sudah menetap, kemudian dia gagal. Akhirnya cukup berhati-hati ketika bertemu dengan seseorang yang mungkin menurut kamu kalian sama-sama mencintai. Di sini ternyata dia sering masuk keluar dalam hubungan. Kamu benar-benar kayak dalam diam banyak menilai, dalam diam banyak melihat kesungguhan seseorang yang datang dalam hidup kamu. Dan ini ketika kamu tahu dia punya yang lain selain kamu,
Di sini kamu sepertinya merasa perlu untuk menyendiri, berkontemplasi di sini. Cenderung bermeditasi ya, bukan berkontemplasi. Cenderung untuk bermeditasi, untuk berfokus pada apa yang kamu inginkan. Kamu ingin bahagia, tapi bersama dengan dia kamu nggak bahagia. Makanya saya ngelihat di sini kamu perlahan-lahan tinggalkan perasaan cinta kamu untuk dia, karena kamu nggak mau terluka lagi. Itu yang kamu lakukan. Dan ada kesadaran di sini tentang dia punya banyak pilihan. Kamu ngerasa banyak saingan. Jadinya kamu nggak terlalu berharap begitu. Ya, Scorpio. Beberapa mungkin dealing dengan single parents. So dia merasa perlu untuk melepaskan pasangannya yang ternyata tidak mau beri komitmen, hanya beri janji palsu di sini. Walau sering datang dan pergi dalam hubungan. Kita lihat energi setelah 15 Juli, please clarify. Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi setelah 15 Juli. Energi setelah 15 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Scorpio. Di sini ada energi Five of Swords, Eight of Pentacles. Okay, Queen of Wands, energi dari Capricorn, Taurus, and Virgos. Di sini mungkin ada perang kata-kata. Saya ngelihat lebih fokus bekerja, memperbaiki koin-koinnya. Di sini energi dari Queen of Wands, situasi dimana ingin membebaskan diri, melepaskan diri dari energi-energi yang tidak support dia, ya, dengan sumbernya. Jadi kayak membuat diri merdeka dari energi-energi yang membuat tidak nyaman. Termasuk sumbernya adalah orangnya yang menebarkan energi. Bisa energi negatif, bisa energi positif. So, saya ngelihat di sini ada perang kata-kata. Kayak kamu ingin aja lepas dari dia. Mungkin dia nggak terima ketika dia kembali lagi karena dia sering masuk keluar dalam hubungan. So, mungkin dia tidak terima kamu mengakhiri hubungan di sini, Scorpio. Kamu tinggalkan dia. Dan kamu terlalu membatasi diri dengan bekerja. Terlihat kamu berusaha untuk move on di sini, terutama dari Aries, Leo, Sagittarius. Di sini ada energi dari Queen of Cups, love, 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 love. Dia sangat mencintai kamu, dan di sini kamu buat dia broken heart. See, seseorang dari masa lalu datang untuk kembali rujuk dengan kamu, tapi kamu menolak di sini. Kamu buat dia broken heart. Karena gini loh, kamu ngerasa dia beri kamu janji palsu. Setelah kamu healings, setelah kamu bisa lebih fokus pada hidup kamu, mencoba untuk self healings, di masa depan dia berusaha kembali meyakinkan kamu bahwa dia mencintai kamu, tapi kamu tolak dia. Seseorang yang kamu kenal, yang sering datang dan pergi dalam hidup kamu, tapi gak mau ngasih kamu komitmen. Tapi dia mencintai kamu. See? Bottom of the deck. The Emperor. Energi dari Aries. Kamu bisa dealing dengan Aries. Mungkin kamu bersama dengan seseorang yang sudah punya komitmen di sini. Ya. Kamu mungkin tripartite relation di sini. See? Scorpio. Terutama dengan Aries. Leo, Sagittarius di sini. Dia tidak mau lepaskan kamu, tapi dia nggak mau ngasih kamu komitmen. Oh my God. Okay. So kita clarify. Energi dari dasar energi kamu di awal, Ten of Pentacles, dan kita clarify energi dari The Emperor, berusaha untuk mengendalikan diri, untuk tidak kembali bersama. Apakah berhasil? Kita lihat energi dari Ten of Pentacles dan
The Emperor for Scorpio single. Sekali lagi, Scorpio single. Ten of Pentacles for Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada energi dari Five of Cups, energi dari High Priestess, dan energi dari Six of Swords. So, kamu ingin komitmen, tapi sepertinya kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan resmi, Scorpio. Di sini ada penyesalan bersama dengan seseorang yang sudah punya komitmen dan merelakan diri menjadi orang ketiga atau tripartite relation. Berusaha untuk move on. So, kalau kamu yang adalah tripartite relation di sini, ada kesadaran penuh tentang bagaimana melepaskan seseorang yang menurut kamu dia nggak akan pernah beri kamu komitmen. Di sini mungkin karena materi, dia memenuhi kamu dengan materi, dan ada penyesalan sudah masuk dalam kehidupan atau hubungan orang lain. Di sini ada penyesalan. Dan ya, keputusan kamu adalah melepaskan dia dan meninggalkan dia. Karena kamu sangat sadar sudah lama bersama, tapi dia tidak bisa beri kamu komitmen. Dia tidak bisa menikah dengan kamu, dan dia tidak bisa lepaskan pasangan resminya di sini. Itu kesadaran yang terbangun karena beberapa mulai berkontemplasi, melihat kembali dalam diri, terutama untuk mencari kebahagiaan dalam diri. Di sini ada kesadaran yang terbangkit tentang mencintai diri, membahagiakan diri. Di sini ada energi dari The Hermit, energi dari The Temperance, tentang bagaimana keseimbangan dalam hidup. Ada kesadaran yang terbangun, ada penyesalan mau menjadi tripartite relation di sini, dan mencoba untuk move on. Kita lihat energi dari The Emperor. Please clarify, please clarify. For Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Energi dari The Chariot, kamu bisa dealing dengan Scorpio. Oke, energi dari Knight of Wands, energi dari Page of Wands. So, ini tentang move on, move away. Semuanya sudah berakhir. Kamu berusaha untuk kendalikan diri kamu untuk move on di sini, memilih jalan kamu sendiri. Dan Knight of Wands tentang kesadaran kamu bahwa dia tidak akan pernah memberikan kamu komitmen. Dia hanya membangun hubungan petualang dengan kamu. Dia tidak akan pernah mau memberikan komitmen di sini. Dan dia selalu menangkan egonya. Terlihat di sini ada Page of Wands, ada semangat yang begitu membara. Di sini ada passion yang kuat untuk melepaskan pasangannya yang tidak kunjung memberi dia komitmen dan memberi dia harapan palsu di sini. Scorpio, terutama dengan Aries, Leo, Sagittarius di sini. Dia beri kamu harapan palsu, bisa vice versa. Saya ngelihat di sini ada kesadaran yang terbangun tentang bagaimana mencintai diri sendiri dan bahagia.
dan akhirnya tersadar untuk melepaskan pasangan yang selalu memberi harapan palsu, yang berpetualang di sini. Beberapa stalking di channel tarot. Akhirnya terbangun kesadarannya tentang mencintai diri dan berbahagia dengan diri sendiri. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom. Sorry, ini Lenormand. Lenormand deck for Scorpio single. Okay. My darling angels, please clarify. Please clarify. Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk 1-15 Juli. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. The Fish. Beberapa hubungan didasari oleh materi. Mungkin kamu dealing dengan seseorang yang punya tahta dan harta. Dia memberi kamu banyak terutama tentang kemampuan finansialnya. Tapi ini hubungan yang tidak hubungan yang rapuh. Fondasinya bukan untuk komitmen. Dia hanya beberapa karena ingin berpetualang di sini. Dan bottom of the deck case, kamu tahu kuncinya. Kamu tahu caranya untuk melepaskan diri dari dia. Kamu tahu caranya untuk menyakiti dia. Kamu tahu bagaimana caranya untuk menolak cintanya di sini. Dan kamu lakukan itu di masa depan, meninggalkan dia. Ya, karena di sini sudah ada kesadaran yang terbangun dari Scorpio tentang bagaimana punya hubungan yang stabil, mencintai diri sendiri, dan berbahagia dalam hidupnya sendiri. So dia lepaskan pasangannya yang tidak mau beri dia komitmen. Kita lihat dari Lenormand deck untuk kamu, Scorpio single. Sekali lagi, Scorpio single. My darling angels, please clarify, please clarify. Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Okay, Scorpio. The delicate fairy and her fiance. Change is natural, good, and yes, it can hurt. So, terlihat di sini kamu benar-benar berubah. Ingin sekali melepaskan hubungan yang tidak punya tujuan. The Chariot di sini, terutama dengan Cancer, tentang hubungan yang energi Chariot tentang fokus pada tujuan. Kamu ingin berkomitmen tapi dia nggak mau ngasih kamu komitmen di sini, walau dia memenuhi semua kebutuhan kamu. So, gimana caranya untuk bisa menjalani perubahan tanpa rasa sakit? Nah, ini dia. Kalau kamu mau berubah, mau pindah dari hubungan yang toksik, menjadi sendiri, menjadi single, kamu perlu untuk mentreatment otak kamu. Karena otak kita, ya, itu dia berpikir apa yang dia lakukan rutinitas. Jadi ada memori di otak kita, merekam apa yang kita lakukan di hari kemarin. Ketika kita melakukan itu berkali-kali dalam rutinitas, maka otak kita nyaman dengan pengalaman atau perjalanan hidup yang sama setiap hari. Dan itu terekam. Jadi dia tahu, habis ini akan lakukan ini, habis ini akan lakukan ini. Ketika ada perubahan, otak kita menolak untuk melakukan perubahan itu. Karena dia sudah punya memori di mana dia melakukan rutinitas sesuai dengan perjalanan hidup kamu sehari-hari.
maka kamu perlu treatment ke otak kamu tentang bagaimana berpikir untuk masa depan. Jadi kayak gimana ya, saya biasanya kayak gitu, supaya saya cepat beradaptasi dengan keadaan dan tidak merasa terluka. Kayak gini, misalnya, kamu kehilangan sesuatu yang kamu pakai setiap hari. Nah, di otak kita berpikir bahwa kita akan bekerja keras untuk membeli penggantinya yang baru. Tapi harus kerja keras dulu. Maka ada pekerjaan lain yang harus dikerjakan untuk memenuhi biaya yang akan kita gunakan untuk membeli yang baru. Maka fokusnya kita ganti. Tadinya kita menggunakan barang yang hilang itu, fokusnya pada bekerja keras. Jadi mengganti fokusnya. Dan itu di treatment setiap hari. Sehingga otak kita akhirnya menyesuaikan kondisinya yang kita hadapi. Nah, penting itu dengan meditasi. Jadi treatment otak kita itu juga dengan meditasi, berfokus. See? Jadi dan sangat sangat menyenangkan bagi pribadi-pribadi yang tiap hari dia melakukan hal-hal berbeda. Jadi otaknya itu merekam banyak pengalaman, banyak perjalanan hidup, sehingga kalau ada yang berbeda hari itu dengan hari yang lain, dia nggak akan stuck, ngehang. Kalau di komputer itu dia nggak akan ngehang, karena dia tiap hari itu merekam perjalanan hidup atau pengalaman hidup yang berbeda-beda. Nah itu kalau yang sangat menyenangkan bagi yang melakukan itu setiap hari. Tapi banyak dari kita melakukan rutinitas. Nah ini perlu treatment otaknya, karena dia merekam semuanya. Dan dia lebih suka yang udah tahu, yang dia sudah pernah menjalani. Ada sisi nyamannya di situ. Kalau yang masih baru kan masih harus mempelajari. Ada gagal, ada berhasilnya. Nah, caranya supaya kita mudah cepat sekali untuk beradaptasi dengan perubahan, supaya kita tidak merasa menjadi korban, merasa sakit, maka kita perlu treatment otak kita. Ya. Bottom of the deck, the golden phoenix. Something you talk finish brush back into life. So ini tentang bagaimana kamu rasa ketika kamu sudah pergi tinggalkan dia di sini, di masa sekarang. Di masa depan ada yang kembali. Dia berusaha untuk minta kembali sama kamu, tapi kamu gak mau. Udah bulat tekadnya untuk move on. Yes. Iyalah. Carilah kebahagiaan sendiri. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom for Scorpio single. Sekali lagi. Sorry ya, saya cekukan. Scorpio single. My darling angels, please clarify. Please clarify. Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1. Oke. Jumping card sampai 15 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you, thank you, thank you. Ini jumping card ya. Di sini ada appreciate this moment, every situation in opportunity to grow and find love. So setiap apa yang terjadi kita perlu menghargainya, mengapresiasinya dengan ucapan syukur. Karena semua yang terjadi membuat kita bisa bertumbuh dan memberi kita jadi lebih dekat dengan cinta yang kita inginkan. Itu kalau kita mau belajar dari pelajaran hidup kita selama masa di mana kita menjalani hubungan dengan seseorang yang toksik di sini. Ya, so kamu jadi akhirnya menghargai cinta ketika kamu diberi harapan palsu. Kamu jadi bisa menghargai orang yang mencintai kamu. Kamu jadi bisa menghargai kerja keras pasangan kamu untuk membahagiakan kamu. Ya, jadi kalau ini cukup menyakitkan, misalnya diberi kamu harapan palsu, maka perlu mindset kita, di otak kita itu perlu kita rekam tentang bagaimana, oh ya, saya diberi harapan palsu. Bagaimana saya harus
bisa menghargai pasangan saya. Saya harus menghargai pasangan saya. Saya harus yang akan datang ya, yang nanti akan saya temui. Jadi ingatnya gitu, ingatnya dibalik. Kalau kamu disakiti, misalnya ini diberi harapan palsu, karena ini ada contoh readingnya. Oh ya, saya diberi harapan palsu. Ingatan saya bahwa saya mendapatkan pasangan yang akan selalu saya hargai, yang mencintai saya. Saya akan menghargai seseorang yang mencintai saya dalam setiap perjuangannya. Jadi, kenapa tidak boleh ingat jelek-jeleknya? Itu untuk memutuskan hubungan karma. Jadi kamu gak masuk ke hubungan karma yang sama. Itu caranya. Pikir baik-baiknya dia. Apa yang sudah dia buat, baiknya. Yang jelek-jelek tinggalin. Seperti kamu tinggalin hubungan kamu. Supaya kamu gak masuk lagi ke hubungan karma berikutnya. Yang sama begitu. Itu cara kita mengakhiri hubungan karma. Ya, awalnya memang harus melepaskan maaf. Ya, memang tidak mudah. Tapi kita harus berjuang. Perlahan-lahan aja, gak usah dipaksain. Bottom of the deck. The only things that the real is love. Shift your focus back to love. Ini dia tadi. Hal yang paling penting dalam satu hubungan adalah cinta. Kembali pada dasarnya adalah cinta. So ingat hal-hal baiknya aja. Yang buruk tinggalin. Seperti kamu ninggalin hubungan. Dikubur bersama dengan hubungan yang kamu akhiri. Ingat baik-baiknya. Oh, dia mencintai saya. Ingat lagi, oh dia memperlakukan saya. Tapi gak usah ingat saat dimana dia beri kamu harapan palsu. Walaupun itu susah, ya. Kalau kamu ingat jeleknya, ditimpalin lagi dengan yang baik-baiknya dia. Ya, memang perlu meditasi. Ini gak bisa dengan serta-merta kita bisa lupa ya. Karena otak kita sudah merekam. Makanya meditasi untuk treatment otak kita juga. Supaya jangan berfokus pada hal buruk tentang seseorang. Ya, di sini ada forgiveness, ya kan? Nothing is gained by holding on to past disappointment. Gak ada yang hebat ketika kita bisa menggenggam rasa sakit, rasa kecewa di masa lalu. Lepasin, gak usah digenggam rasa sakitnya. Diberi maaf, ya, maafkan dia. Perlahan-lahan aja. Karena kalau kamu masih genggam rasa sakit kamu, masuk kamu ke hubungan yang baru, kamu ketemu masalah yang sama. Lingkaran karma berputar lagi dan lagi. Gak berhenti. Kalau kamu pengen mutusin hubungan karma atau karma itu sendiri, jangan ingat jeleknya. Maafkan dia, ingat baiknya. Saya punya cara ya biasanya. Saya nggak tahu kalau berhasil nggak ya untuk orang lain. Saya catat itu yang baik-baiknya. Jadi kalau kita mencatat, otak kita lebih kuat mengingat dengan tulisan tangan, ya. Karena tangan kita itu kayak terapi kita untuk mencatat itu dan mengingat. Kita memorinya lebih kuat ingatannya di pikiran kita. Maka saya catat semua baik-baiknya setelah saya maafkan dia setiap hari. Itu terapi buat saya supaya saya cepet lupa. Bukan cepat lupa, kita nggak bisa lupa, tapi akan sering memikirkan hal-hal baik tentang dia. Dan itulah akhirnya kita bisa hentikan hubungan karma. Dan kita lihat energi dari Oracle Energy untuk kamu. For Scorpio single. Sekali lagi, for Scorpio single. Okay. My darling angels, please clarify for Scorpio single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1 sampai 15 Juli. 1 sampai 15 Juli. 1 sampai 15 Juli. Please clarify, please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Oke, storm warning kayak badai. Kamu ngerasa kayak badai. Kenapa? Kamu pernah melakukan kesalahan.
Jadi dalam hubungan kamu yang kalau kamu mengizinkan diri kamu untuk menjadi tripartite relation bersama dengan seseorang yang sudah punya komitmen, kamu melihat setelah kamu berkontemplasi, bermeditasi, kamu melihat hidup kamu tuh kayak badai, banyak masalah. Ya, ini hubungan karma. Banyak masalah yang datang menghampiri hubungan, saling melukai, seperti badai hubungan kamu. Makanya kamu ingin membebaskan diri dari dia. Ada kesadaran yang terbangun di sini. So teruskan perjuangan kamu, Scorpio. Bottom of the deck, yin and yang. Ketika kesadaran itu penuh dalam diri kamu, akan ada keseimbangan antara yin and yang dalam hidup kamu. See, Scorpio. Ada satu ya, dangkal dari hubungan ini. Ini kalau yang resonate. Meletakkan kebahagiaan pada sesuatu yang fana. Materi memikat hati kamu. Dan akhirnya kamu mengizinkan diri kamu untuk masuk dalam hubungan bersama dengan pasangan yang sudah punya pasangan resmi. Hidup kamu seperti badai bersama dengan dia. So, kalau bergerak maju untuk melepaskan, berusahalah untuk seimbangkan yin and yang dalam diri kamu, energi divine feminine dan maskulin dalam diri kamu. Ya, meditasi, treatment otak kamu untuk perubahan-perubahan yang terjadi. Walaupun sulit karena otak kita merekam kebiasaan kita, tapi teruslah mencoba. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Scorpio. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.